Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Bu, adik-adik, dan seluruh keluarga yang lagi nonton. Tahan dulu tangan yang mau geser layar, kecilkan api di kompor kalau lagi masak, jangan pencet tombol next kalau lagi tiduran. Sumpah deh, kali ini tolong luangin beberapa menit dan dengerin sampai habis, karena yang mau gue sampein bukan gosip, bukan kabar burung, bukan pesan berantai yang sumbernya nggak jelas. Ini soal hak yang selama bertahun-tahun kalian tunggu, hitung, kadang bikin susah tidur. Hak yang bukan sedekah, bukan belas kasihan, hak yang keluar karena kerja keras puluhan tahun. Jadi tarik napas dulu, kita omongin dari awal sampai akhir, pelan, runtut, biar setelah ini nggak ada lagi bingung, was-was, atau ngerasa ditinggal. Dengar ya, jadi pensiunan itu nggak gampang. Jangan bayangin pensiun itu hidup santuy terus. Banyak yang mikir setelah pensiun tinggal santai, nggak ada tekanan lagi. Faktanya jauh dari itu. Setelah puluhan tahun bangun pagi, ada jadwal, ada gaji tiap bulan, tunjangan ini itu tiba-tiba semuanya berubah. Nggak ada lagi slip gaji tiap awal bulan yang biasa jadi pegangan. Yang tersisa cuma satu sandaran, pensiun. Pensiun mestinya jadi penenang, jaminan hidup di usia tua. Tapi yang sering kejadian malah tiap awal bulan deg-degan, tiap pagi mikir cukup nggak bulan ini. Tiap malam ada tanda tanya yang malu untuk diucapkan. Harga naik, obat nambah, listrik naik, cucian tagihan, anak cucu masih minta bantuan. Semuanya real Pak Bu. Dan pemerintah juga paham itu. Makanya ketika ada pengumuman penyesuaian atau kenaikan pensiun, banyak yang senyum, banyak yang mulai ngitung. Bukan buat foya-foya, tapi biar napas lega sedikit. Tapi realitanya, waktu jalan, bulan ganti, tahun berganti, kenyataannya banyak yang masih nampak nominal lama. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan-pertanyaan rapel kapan cair, ini beneran atau cuman wacana? Sebelum kita remuk kepala mikirin tanggal atau nominal, gue mau jelasin satu hal penting. Jangan gampang panik gara-gara judul besar atau video viral yang bikin deg-degan. Sekarang banyak konten sengaja mainin emosi. Bukan karena isinya benar, tapi caranya disampaikan bikin jantung berdebar. Tarik napas pelan, kita mulai dari dasar. Apa sih rapel itu? Rapel bukan bantuan, bukan bonus, bukan rezeki nomplok. Rapel itu selisih hak yang tertunda. Misal ada kebijakan kenaikan yang berlaku sejak tanggal tertentu, tapi pembayaran masih pakai angka lama, selisih dari tanggal itu sampai pembayaran jadi hak rapel. Itu uang Bapak Ibu, bukan pemberian karena iba. Kenapa bisa tertunda? Karena kebijakan itu nggak cuma soal niat, tapi soal aturan anggaran, regulasi, verifikasi, dan sistem. Negara nggak bisa asal transfer ke jutaan rekening tanpa perhitungan. Ada verifikasi, ada pengamanan, tujuannya satu, supaya uang sampai ke orang yang tepat dan nggak jadi masalah hukum nanti. Banyak dari kita langsung panik kalau ada yang sudah cair tapi kita belum. Tetangga saya udah terima, kok saya belum? Percaya deh, proses pencairan itu nggak pernah serentak. Nggak mungkin jutaan rekening diproses dalam sedetik. Bank kerja bertahap, verifikasi berlapis. Jadi ketika sebagian udah terima dan sebagian belum, itu bukan bukti ketidakadilan. Itu tanda proses berjalan. Proses ini justru untuk melindungi hak. Kasusnya, kalau verifikasi nggak ketat, bisa salah transfer ke rekening yang udah nggak aktif, ke nama mirip, atau ke pihak yang nggak berhak. Bukan cuma uang hilang, tapi bisa jadi temuan hukum. Yang rugi siapa? Penerima sah. Makanya autentikasi, verifikasi, pengecekan itu penting. Kalau ada autentikasi wajah, konfirmasi data, itu bukan jebakan, itu mekanisme perlindungan. Oke, gue tahu ngurus ini buat sebagian pensiunan melelahkan. Banyak yang nggak nyaman sama verifikasi digital. Ada yang gagap teknologi. Di sini peran anak dan cucu jadi penting. Bukan ambil alih, tapi mendampingi supaya hak orang tua sampai aman. Sekarang penting banget kita paham satu hal. Banyak keterlambatan bukan karena negara nggak mau bayar, tapi karena data yang nggak rapi. Nama di KTP beda satu huruf sama nama di rekening, tanggal lahir beda format, rekening udah lama nggak dipakai, status keluarga berubah tapi belum dilaporkan. Hal kecil itu di sistem digital bisa jadi penghalang besar. Dulu mungkin petugas bisa tanya langsung, sekarang komputer cuma baca data. Kalau ada kolom nggak cocok, sistem berhenti. Bukan karena uang hilang, tapi karena sistem minta kepastian. Jadi jangan buru-buru ngejudge. Ya, kalau ada proses autentikasi yang ribet, jangan langsung mikir negatif. Ingat, autentikasi itu tolak ukur bahwa penerima masih hidup dan masih berhak. Negara ngelola dana publik, nggak boleh asal bayar. Autentikasi bisa lewat aplikasi resmi pakai biometrik, lewat bank mitra atau kunjungan langsung. Kalau gagal, pencairan ditahan sementara, bukan dibatalkan.
Banyak pensiunan yang menunda otentikasi karena lupa, karena ngerasa ribet atau merasa nggak penting, padahal satu kali gagal bisa nunda berbulan-bulan. Uangnya ada, hak ada, tapi sistem nggak bisa lepasin. Di sini gue mau tekankan, jangan panik, jangan bandingin terus sama orang lain, dan jangan gampang percaya video viral tanpa dasar teknis. Sekarang kita masuk lebih dalam, siapa sih yang berhak dapat rapel? Banyak yang salah paham, bilang cuma ASN, cuma pensiunan baru, atau cuma pensiunan tertentu. Sebenarnya prinsipnya rapel diberikan pada siapapun yang secara hukum berhak menerima pensiun dan terdampak oleh penyesuaian berlaku surut. Artinya siapapun yang udah berstatus penerima pensiun resmi pada periode kebijakan itu dan menerima pembayaran dengan nominal lama, selisihnya hak rapel. Ini mencakup pensiunan ASN, pensiunan TNI, Polri, dan ahli waris sah seperti janda, duda, atau anak yang terdaftar resmi. Kata kuncinya, terdaftar resmi dan data valid. Hak itu nggak hangus karena usia atau karena pensiun lama, tapi hak bisa tertunda kalau data administratif nggak lengkap atau sinkron. Kenapa nominal rapel beda-beda tiap orang? Nah, ini yang sering bikin asumsi nggak adil. Rapel nggak dibagi rata. Semua dihitung berdasarkan rumus. Gaji pokok terakhir, pangkat terakhir, masa kerja, tunjangan keluarga, dan periode selisih tertunda. Dua orang dengan pangkat, masa kerja, atau tanggal pensiun berbeda pasti dapat nominal berbeda. Jadi jangan langsung ngambek kalau tetangga dapat lebih besar, cek komponennya dulu. Negara nggak ngitung pakai perasaan, negara ngitung pakai sistem. Sistem cuma baca data, kalau data benar hasilnya benar. Kalau data nggak lengkap, sistem berhenti. Otentikasi itu krusial. Banyak yang menganggap otentikasi cuma formalitas, padahal itu pembuktian hak. Kalau otentikasi gagal, pencairan ditahan, dan ya teknologi bukan dunia semua orang. Banyak pensiunan capek sama aplikasi selfie, upload file, tapi negara nggak bisa balik ke sistem lama cuma karena sebagian kesulitan. Solusinya didampingi oleh keluarga. Anak dan cucu harus bantu, bukan ambil alih. Dampingi proses, bantu isi data, bantu konfirmasi bank, jangan biarin orang tua sendirian. Tentang tanggal-tanggal yang beredar di WhatsApp atau video viral, hati-hati. Seringkali tanggal yang tersebar adalah target pelaksanaan kebijakan di level administratif, bukan jaminan tiap rekening bakal cair pada tanggal itu. Jadi tanggal itu acuan administratif, bukan kepastian pribadi. Penyaluran bisa berlangsung bertahap tergantung kesiapan data dan sistem. Jangan atur keuangan berdasar rumor. Jangan utang pakai asumsi rapel bakal cair. Jangan bikin janji ke orang lain berdasarkan info belum terverifikasi. Kalau mau cek info resmi, gunakan kanal resmi lembaga penyalur, aplikasi resmi, bank mitra, atau kantor pelayanan. Grup WhatsApp tetangga dan video viral boleh jadi info awal, tapi jangan jadikan pegangan utama. Informasi resmi mungkin agak lambat, tapi itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Satu lagi yang bahaya, penipuan. Setiap ada kabar pencairan besar, pasti ada oknum yang gerak. Modusnya macam-macam, ngaku petugas, telepon, SMS, minta PIN, OTP, atau janji percepat pencairan dengan imbalan. Ingat, nggak ada petugas resmi yang minta PIN atau OTP lewat telepon. Nggak ada yang bisa percepat pencairan dengan uang. Kalau ada yang begitu, itu penipuan. Jadi, jangan panik, jangan biarin orang tua ambil keputusan finansial saat lagi tertekan. Anak dan cucu wajib proteksi, jadi filter kalau ada telepon mencurigakan. Sekarang soal psikologis ya, ketika rapel cair, perasaan campur aduk. Lega, haru, pengen pakai semua, wajar. Tapi rapel itu uang lama yang baru dibayarkan. Ya setelah habis, gaji bulanan balik lagi ke angka normal. Kalau rapel dihabisin tanpa rencana, beberapa bulan setelahnya bisa ngerasain sesak yang sama. Jadi pengelolaan rapel penting. Prioritas pertama, kesehatan. Jangan tunda periksa, obat, atau perawatan yang perlu. Setelah itu kebutuhan pokok, listrik, air, makan, baru pikirin nabung darurat. Jangan gampang tergoda investasi untung cepat. Banyak pensiunan terjebak gara-gara janji keuntungan kilat. Ujung-ujungnya malah habis. Pilih yang realistis dan yang dipahami. Banyak rapel tertahan karena status ahli waris belum diupdate. Perubahan pernikahan, data anak, atau dokumen lain. Ini harus dilaporkan, bukan buat susah, tapi buat memastikan hak nggak salah bayar. Negara kerja berdasarkan dokumen. Kalau dokumen nggak diupdate, sistem nggak jalan. Jadi proaktif itu perlu, jangan nunggu disuruh. Sekarang gua mau ngomong jujur soal politik dan janji-janji. Kebijakan pensiun dan rapel bukan urusan gampang. Ada banyak kepentingan yang diimbangi. Inflasi, kemampuan fiskal, kebutuhan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi keputusan nggak bisa diambil dengan satu sentuhan tombol.
Ada pernyataan politik, ada keputusan prinsip, ada aturan teknis. Ketiganya nggak selalu sama waktu. Pernyataan politik bisa keluar duluan, tapi aturan teknis, aturan anggaran, dan mekanisme penyaluran butuh waktu. Jadi jangan ngerebut janji politik sebagai kepastian hidup. Yang jadi pegangan adalah produk hukum, peraturan resmi, dan mekanisme teknis. Gua tahu banyak yang nanya, ke depan apakah pensiunan bakal lebih sejahtera, penyesuaian rutin, rapel akan selalu ada kalau terlambat? Jawaban jujur, nggak ada yang bisa jamin 100%. Namun arah kebijakan bisa dilihat. Negara makin sadar inflasi ngikis daya beli dan pensiunan kelompok rentan. Dorongan untuk penyesuaian berkala pasti ada, tapi selalu tergantung kemampuan fiskal. Jadi jangan hanya bergantung penuh ke negara. Pensiunan dan keluarga harus bangun ketahanan sendiri. Atur pengeluaran, jaga kesehatan, hindari utang konsumtif. Kedengarannya klise, tapi itu fondasi. Jangan malu datang ke kantor resmi untuk tanya kalau bingung. Malu nanya itu bahaya karena sering bikin orang cari jalan pintas ke calo yang ngaku bisa bantu. Jangan percaya, lebih baik datang sekali, tanya jelas, bawa dokumen lengkap daripada berbulan-bulan nunggu sambil salah langkah. Petugas mungkin nggak selalu ramah, proses mungkin lambat, tapi lebih aman ketimbang percaya oknum. Detail kecil sering muncul sebagai batu sandungan. Nama beda satu huruf, rekening jarang dipakai, status keluarga belum diupdate. Semua itu sepele tapi bisa bikin rapel tertahan berbulan-bulan. Jadi setelah dengerin ini, duduk tenang, ambil dokumen. KTP, SK pensiun, buku rekening, data di sistem, cek satu-satu. Lakukan pelan-pelan tapi pasti. Etika berbagi informasi juga penting. Di usia sekarang, Bapak dan Ibu jadi panutan, apa yang dibagikan bakal dipercaya oleh banyak orang. Jadi saring dulu sebelum share. Jangan sebar kabar yang belum jelas. Arahkan orang ke sumber resmi, ingetin soal verifikasi dan waspada penipuan. Itu lebih berguna daripada menyebar harapan palsu. Ingat perjalanan panjang sebagai aparatur negara. Puluhan tahun mengabdi, ikut aturan, tahan diri. Hak pensiun itu pengakuan atas pengabdian. Negara, meski terbatas, berusaha menjaga pengakuan itu. Sistemnya nggak sempurna, proses nggak selalu mulus, tapi hak pensiun diakui dan dilindungi hukum. Selama data rapi dan prosedur diikuti, hak itu nggak bakal hilang. Sekarang gue mau masukin semua yang udah kita obrolin jadi semacam panduan praktis yang gampang diingat. Gini ya. Pertama, rapel itu hak, bukan sedekah. Kalau ada kenaikan berlaku surut, selisihnya hak rapel. Jadi pantengin proses administratifnya saja. Kedua, pencairan nggak serentak. Jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Ketiga, verifikasi itu perlindungan. Bukan buat ngeselin. Kalau diminta autentikasi, ikutin dengan hati-hati, atau minta bantuan keluarga. Keempat, banyak keterlambatan karena data nggak sinkron. Cek nama, tanggal lahir, rekening, dan status keluarga. Kelima, jangan percaya info tanpa dasar resmi. Kalau nggak ada dasar hukum atau penjelasan teknis dari lembaga terkait, anggap informasi itu belum valid. Keenam, hati-hati sama penipuan. Petugas resmi nggak akan minta PIN atau OTP lewat telepon. Kalau ada yang janji percepat dengan imbalan, itu penipu. Ketujuh, ngatur rapel itu penting, dahulukan kesehatan, kebutuhan pokok, dan tabungan darurat. Jangan buru-buru invest yang nggak jelas. Kedelapan, keluarga harus hadir sebagai pendamping, bukan pengambil alih. Hormati prinsip, rapel adalah hak pensiunan, keluarga hanya membantu. Kesembilan, disiplin informasi, cek sumber resmi, jangan ikut-ikutan share hoax. Kesepuluh, proaktif, cek dokumen dan perbarui bila perlu, jangan nunggu disuruh. Oke, itu intinya. Sekarang mari kita bicara lebih personal. Gimana langkah praktis yang bisa langsung dilakukan besok pagi? Nih gue tulis step by step, gampang ditiru. Siapkan dokumen utama, KTP, SK pensiun, surat keputusan, buku rekening, KK, buku nikah kalau perlu, dan dokumen lain yang terkait. Taruh di satu amplop biar nggak rempong. Cek nama di KTP dan nama di rekening. Kalau beda satu huruf, catat dan siapkan bukti yang nunjukin nama asli. Kalau ada beda format tanggal lahir, misal 1 Januari 1990, cek sistem lembaga penyalur. Pastikan rekening aktif. Kalau rekening lama nggak dipakai, mending konfirmasi ke bank atau update rekening ke lembaga penyalur. Periksa status ahli waris di data pensiun.
Kalau ada perubahan pernikahan, perceraian, atau anak yang sudah meninggal atau sudah berkeluarga, update datanya. Tanyakan mengenai autentikasi. Apakah perlu verifikasi wajah di aplikasi resmi, datang ke kantor pos bank, atau lewat kunjungan petugas. Kalau perlu dan penerima nggak bisa sendiri, minta pendampingan keluarga. Catat nomor resmi lembaga penyalur dan bank mitra. Simpan nomor ini di pesan penting. Jangan menerjemahkan nomor yang diminta oleh orang asing. Jika ada pengumuman kenaikan, cari dasar hukumnya, peraturan presiden, keputusan menteri, atau surat resmi lembaga. Jika nggak ada dasar resmi, jangan percaya. Jangan pernah bagikan PIN, OTP, atau data sensitif lainnya lewat telepon atau pesan. Kalau ada yang minta itu, laporkan ke pihak berwajib dan ke bank. Setelah rapel cair, rencanakan penggunaan, utamakan kesehatan, kebutuhan pokok, sisihkan sedikit untuk tabungan darurat, jangan buru-buru investasi yang janji cuan cepat. Terus update informasi lewat kanal resmi dan jangan ikut viralkan info yang belum jelas. Nah, selain langkah praktis, ada satu hal yang susah tapi penting. Sikap, gimana kita harus mental, sabar aktif, artinya menunggu sambil berbenah administrasi. Jangan sabar pasif, yang nunggu sambil berharap doang tanpa bergerak. Sabar aktif itu powernya besar, data rapi, autentikasi beres, rekening valid, ketika giliran pencairan, kita siap. Sekarang gua mau ajak Bapak Ibu buat refleksi singkat. Apa yang paling penting saat ini? Sensasi kabar cepat atau kepastian meskipun lebih lambat? Kalau pilih kepastian, maka kita mesti bersabar dan rapi secara administratif. Kalau pilih sensasi, ya kemungkinan kecewa. Gue juga mau ingetin soal politik, banyak pihak yang mau tampil sebagai penyelamat. Itu normal dalam dinamika politik, tapi kita harus bedain janji politik dan kebijakan yang sudah jadi hukum. Janji politik boleh-boleh saja, tapi yang menentukan hak sehari-hari adalah produk hukum, peraturan, dan mekanisme teknis. Sampai itu terbit, jangan jadikan janji sebagai pegangan hidup. Tentang masa depan, pemerintah cenderung sadar akan kebutuhan pensiunan, tapi keputusan tetap terkait kemampuan fiskal. Jadi harapannya ada penyesuaian berkala, tapi jangan berharap itu bakal besar atau rutin tanpa syarat. Oleh karena itu, jangan serahkan semuanya ke negara, bangun ketahanan sendiri. Pengelolaan keuangan yang berhati-hati, investasi sehat kalau paham, dan proteksi kesehatan. Terakhir, gue pengen ngomong soal kebersamaan. Rapel ini bisa jadi berkah kalau disikapi dengan bijak, tapi juga bisa jadi sumber konflik kalau keluarga lupa prinsip, mendampingi bukan menguasai. Banyak konflik karena awalnya niat bantu, tapi ujung-ujungnya ngatur semua. Pegangan paling penting, rapel adalah hak pensiunan. Keluarga hanya penjaga proses. Sekarang, sebelum kita akhiri, gue ulangi beberapa poin inti supaya gampang diingat. Rapel adalah hak yang tertunda, bukan sedekah. Pencairan tidak serentak, proses bertahap itu normal. Verifikasi dan autentikasi adalah perlindungan, bukan rintangan. Data administratif rapi adalah kunci percepatan. Jangan percaya info tanpa dasar resmi, cek kanal resmi. Waspada penipuan, jangan kasih PIN OTP lewat telepon. Kelola rapel dengan prioritas, kesehatan, kebutuhan pokok, tabungan darurat. Keluarga harus mendampingi, bukan mengambil alih. Sabar aktif lebih bermanfaat daripada sabar pasif. Jangan jadikan janji politik sebagai pegangan, tunggu produk hukum. Gue tahu menunggu itu melelahkan, ketidakpastian itu tekanannya beda. Tapi setelah kita pahami keseluruhan gambarannya, bukan hanya rumor, bukan hanya tanggal di WhatsApp, semoga yang tersisa bukan kemarahan tapi kewaspadaan, bukan panik tapi kesiapan. Negara udah jalankan perannya, sekarang giliran kita jalankan peran kita. Rapi data, waspada penipuan, atur keuangan dengan bijak, dan dampingi orang tua dengan hati. Terima kasih sudah mau dengar dari awal sampai akhir. Kalau semua 3 bagian ini disimak utuh, gue yakin Bapak dan Ibu nggak cuma jadi orang yang nunggu, tapi orang yang paham. Dan orang yang paham itu jauh lebih tenang daripada orang yang cuma berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.